Selamat pagi, saya Feruzi Wijaya, Sistem Informasi 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas dan objek eh, untuk mata kuliah Visual Programming IS 431, angkatan semester ganjil 2022-2023. Jadi pertama saya akan buat satu form, isinya persegi panjang, jenjang, segitiga, terus angka 1, angka 2, hitung, cancel, luas, misalnya kayak gini. Nah, saya akan kasih tahu kelas apa sih itu kelas. Jadi dalam sebuah activity itu ada yang namanya kelas. Kelas itu bisa form, bisa apa, tapi hari ini saya akan buat kelas persegi panjang. Di dalam kelas akan ada sebuah metode. Nah, metode ini akan diimplementasikan ke dalam objek. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di C# buat kelas itu caranya gampang. Jadi project add kelas ya namanya, kasih terserah namanya. Kita add. Jadi ada dapat terserah. Ini kalau mau add kelas di sebuah kayak ibaratnya file baru gitu ya. Kalau misalnya mau tambahin kelas ke file yang udah ada itu bisa, karena tinggal tulis saja kelas persegi panjang misalnya namanya. Terus public, terus bikin metode di dalam. Public double panjang double lebar, misalnya luas kan, luas persegi panjang saya pakai double, rumusnya ya panjang kali lebar, returnnya ya luas, angka yang dikembalikan. Nah, di dalam terserah ini saya juga harus tambahin metode, kalau nggak bisa dipakai. Nah, kalau misalnya kita lihat metode ini kan, metode ini cuma bakal balikin luas dari parameter panjang dan lebar yang kita masukkan, sama seperti fungsi pada umumnya. Jadi pada saat mau panggil kelas ini tuh gimana ya, persegi panjang kan, ini kan PP ya, persegi panjang, kelasnya juga persegi panjang. Jadi kita ke teks bawah nih, nih kalau hitung, misalnya hitung ini diklik, kalau kalau misalnya yang diklik pertama nih, saya jelasin dulu dah. Jadi pada saat persegi panjang itu diklik, dia bakal kasih angka 1 buat pengenal nanti di dalam angka hitungnya. Karena ini ada persegi panjang, jajaran genjang, dan segitiga. Ini tiga-tiganya kan rumus luasnya itu berbeda. Jadi eh, kalau misalnya dia persegi panjang, supaya hitung ini dapat mengenal dia itu mau hitung luas yang mana, jadi saya kasih indeks. Sama juga jajaran genjang dikasih indeks 2, yang segitiga dikasih indeks 3. Jadi kalau indeksnya 1 berarti persegi panjang, berarti kita pakai fungsi persegi panjang. Nah, cara panggil kelas persegi panjang itu gimana? Jadi kita sebut nama kelas, terus kita kasih variabel lokal di sini buat nanti pakainya ini aja, dipersingkat gitu ya. Sama dengan new persegi panjang, terus buka kurung tutup kurung. Jadi ini teks teluas.text, yaitu teks convert to string nih, pp.luas pp. Jadi pp itu apa namanya, variabel ini buat panggil kelas, dan dot luas pp adalah metode di dalam kelas ya. Di satu kelas bisa banyak metode ya, nggak dibatasi dengan satu. Jadi ini kan metodenya. Jadi pp tadi kan pp itu refer ke sini persegi panjang, dan dot luas pp refer ke metodenya. Jadi saya ingin panggil kelas persegi panjang dengan metode luas persegi panjang. Jadi alhasil akan seperti ini. Nah, ini sisi 1, sisi 2 itu ini ya, convert text jadi masukin variabel gitu ya. Nah, ini adalah double panjang dan double lebar, sama kayak di luas PP. Mana ya luas PP? Nah, ini double panjang, double lebar. Kurang lebih kayak gini kan. Nah, kalau misal kita udah tulis gini, ini kan fungsi ini kan sebenarnya memberikan hasil double luas. Tapi supaya bisa ditampilkan dalam teks, dia harus di-convert ke string. Jadi bisa ditampilkan lewat teks.
Sama juga dengan jajaran genjang ya. Tadi juga sama kan, jajar genjang, terus luas jajar genjang sisi 1 kali sama sisi 2. Ini juga sama, segitiga, panggil S, luas sisi 1 sisi 2, luas segitiga. Jadi kita bisa taruh, kita nggak perlu lagi tuh kasih double luas atau apa. Kita udah kasih udah kasih kelas ya. Keuntungannya kita pakai kelas tuh kayak gitu. Jadi kita bisa pakai ulang. Nggak, kalau misalnya kayak kita taruh double double luas gitu kan, bangunan beda-beda, jadi kita harus bikin satu-satu, segitiga, persegi panjang, jajar genjang, itu kan kurang efektif. Lagi pula kalau misalnya ada di objek lain, kayak bukan di button hitung, saya mau kasih ke button yang lain, itu nggak bisa kalau kita taruh cuma di button hitung, karena ini adalah object oriented programming, hanya ada di dalam objek, variabel apa namanya, eh, terbatas di dalam objek. Gitu. Jadi kalau dilihat seperti ini kan kira-kira mirip-mirip, mirip-mirip kan, cara panjangnya ini kan sama semua, cuman ganti ini doang, apa, sesuai kelas. Padahal rumusnya berbeda-beda loh, luas persegi panjang, jajar genjang, sama luas segitiga. Sekarang kita coba run dia punya program. Nah, kita bisa lihat persegi panjang, jajar genjang, atau segitiga. Kalau misalnya kita belum, masih ada di bugger. Sebentar ya, mungkin ini jelasin aja. Kalau misalnya persegi panjang gitu, kita pencet itu dia bakal keluarin panjang sama lebar. Nah, persegi panjang dia bakal keluarin panjang sama lebar. Kalau persegi panjang kayak lebar, rumusnya simple. Jadi saya bisa 5 kali 8, pasti hasilnya 40. No, 40. Jajaran genjang, alas dan tinggi. Kalau alasnya 6, tingginya 7, pasti luasnya 42 dong, karena alas dikali tinggi 42. Tapi kalau kita pakai segitiga, alasnya 6, tingginya 7, pasti kan rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Jadi 6 kali 7 dibagi 2, jadinya 42 dibagi 2, 21. Kita hitung 21. Betul kan? Nah, sekarang kita tutup programnya. Nah, sekian dari saya. Saya harap kalian bisa mengerti ya setelah menonton video ini. Terima kasih.